Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Sukma Aulia, NPM 17011 018 0042. Perkenalkan, nama saya Nanda Rista Widya dengan NPM terakhir 108. Nama saya Dinda Olivia, NPM terakhir 002. Nama saya Davina dengan NPM 046. Perkenalkan, saya Harsa, NPM 012. Saya Rana Tiara Cantika, NPM 084. Perkenalkan, nama saya Riza Paradiva, NPM 024, Administrasi Publik 2018. Saya di sini akan membahas tentang pengertian singkat mengenai formulasi kebijakan. Apa itu yang dimaksud dengan formulasi kebijakan? Formulasi kebijakan merupakan langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada fase ini, sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Menurut Anderson dalam Winarno, formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif yang disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Sedangkan menurut Dan, perumusan kebijakan adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan suatu permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan dari definisi-definisi tersebut bahwa formulasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan yang nantinya menghasilkan suatu tindakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di suatu masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perundang-undangan yang menjadi rujukan atas Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak di Jawa Barat. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1, di mana mengatur tentang perlindungan diri. Yang kedua, merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana dijelaskan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak itu sendiri, dan anak didefinisikan sebagai amanah yang diberikan Tuhan untuk dijaga martabatnya secara utuh. Anak yang dimaksud ialah anak yang berusia belum sampai 18 tahun, serta anak yang masih dalam kandungan. Dan yang terakhir ialah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Instrumen Internasional Konvensi Hak Anak atau KHA. Saya akan menjelaskan mengenai tahap formulasi kebijakan menurut Budi Winarno. Menurut Budi Winarno, tahap formulasi kebijakan itu ada 4. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Yang kedua, penyusunan agenda kebijakan. Yang ketiga, pemilihan alternatif untuk pemecahan masalah. Dan yang keempat, penetapan kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah kebijakan menurut William Dan adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik, sehingga perumusan kebijakan merupakan proses mengenali, mengidentifikasi, dan merumuskan masalah apa yang nantinya akan dibahas dalam perumusan kebijakan. Yang kedua yaitu tahap penyusunan agenda, merupakan proses menentukan masalah apa yang akan dimasukkan ke dalam agenda, yaitu permasalahan yang akan diangkat ialah permasalahan yang dianggap paling penting atau memiliki dampak yang besar atau bersifat urgent, sehingga penyusunan agenda kebijakan merupakan proses menentukan masalah apa yang akan ditindaklanjuti selanjutnya. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan, yaitu dalam proses ini merupakan tahapan dalam menentukan pemecahan masalah, yaitu alternatif apa atau solusi apa yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan. Kemudian yang keempat yaitu tahap penetapan kebijakan. Setelah penyusunan alternatif atau solusi ditetapkan atau diputuskan, yaitu pemilihan alternatif tersebut dibuat penetapan kebijakannya, atau dibuat pembentukan kebijakan dengan menetapkan kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang memiliki kekuatan hukum. Saya akan menjelaskan tahapan pertama formulasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan Anak. Tahapan pertama yaitu perumusan masalah.
Adanya peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang perlindungan anak ini tidak terlepas dari adanya permasalahan di masyarakat, yaitu semakin kompleksnya permasalahan anak di Provinsi Jawa Barat sebagai dampak dari dinamika sosial yang terjadi. Permasalahan yang terjadi tersebut pertama yaitu tingginya tingkat perkawinan anak perempuan di Provinsi Jawa Barat. Terdata ada 30,5% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Permasalahan yang kedua yaitu kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan di Provinsi Jawa Barat. Tercatat ada 422 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka menjadi kajian untuk proses perumusan peraturan daerah yang terkait perlindungan anak di Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik ini adalah yang pertama, perkembangan dan perubahan tentang perlindungan anak melalui perundangan nasional yang berpengaruh terhadap peraturan daerah. Yang kedua, data empiris kondisi anak di Provinsi Jawa Barat yang berpengaruh terhadap pengaturan perlindungan anak di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, analisis pembaharuan dan pemuktahiran peraturan daerah yang lama dan penyusunan skema rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak yang baru. Selanjutnya yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Sebelum adanya pembaruan dari Perda Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 ini, terdapat adanya beberapa undang-undang yang dijadikan landasan atau acuan apabila kekerasan atau hal-hal yang dianggap merugikan anak terjadi. Dikarenakan Perda Nomor 5 ini sudah tidak relevan dalam penanganan kasus perlindungan anak. Maka, pemilihan alternatif kebijakannya itu bertumpu pada undang-undang yang ada di landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang ada di naskah akademik. Berdasarkan pendekatan landasan di atas, sebelum adanya penetapan pembaharuan dari Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang perlindungan anak di Jawa Barat, salah satunya dibentuklah suatu lembaga yang bernama DP3AKB Provinsi Jawa Barat, di mana DP3AKB merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya merupakan tahap penetapan kebijakan. Dikarenakan belum ditemukannya pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2006, maka dari itu naskah akademik ini tidak menghasilkan ketetapan yang baru.